Jalan Malioboro adalah nama salah satu kawasan jalan dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta atau yang biasa disebut 0 km. Secara keseluruhan, terdiri dari Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo. Jalan ini merupakan poros garis imajiner Keraton Yogyakarta. Malioboro merupakan salah satu jalan paling populer di Jogja. Selain berada di jantung kota, Malioboro menjadi cukup terkenal karena cerita sejarah yang menyertainya. Saya Najimul Fakih dari Angkatan DKV 2020 Universitas Negeri Malang. Kali ini, bangunan yang akan kita jelajahi di Jalan Malioboro yang pertama adalah Pasar Beringharjo, yang kedua adalah Gedung Agung Kepresidenan, yang ketiga adalah GPIB Margo Mulyo, yang keempat ada Benteng Vanderburg, dan yang kelima adalah Bank BNI dan sekitar. Asal-usul dari penamaan Malioboro sendiri memiliki dua versi yang berbeda di masyarakat hingga kini. Versi yang pertama menyebutkan bahwa nama tersebut didapat dari seorang bangsawan bernama Marlborough ketika Indonesia berada di kekuasaan kerajaan Inggris pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Sedangkan yang versi kedua, nama tersebut dibilang diambil dari bahasa Sanskerta yang diartikan sebagai karangan bunga. Memang tidak aneh karena dulu ketika Keraton Yogyakarta mengadakan upacara ataupun acara hajatan, Jalan Malioboro ini selalu dipenuhi oleh karangan bunga. Sebelum menjadi pusat pembelanjaan yang ramai dikunjungi wisatawan seperti saat ini, zaman dulu itu Malioboro merupakan jalan yang sepi, hanya ada pohon di bagian kanan dan kiri jalan. Jalan tersebut digunakan ketika seorang ingin menuju ke Keraton Yogyakarta. Namun semenjak adanya warga Tionghoa yang datang di Jogja, warga Tionghoa tersebut diperkenalkan berdagang di wilayah kota gede tersebut. Akhirnya kota gede tersebut berkembang pesat hingga seperti sekarang saat ini. Oke, sekarang kita sudah sampai di salah satu tempat yang bersejarah di Malioboro, yaitu adalah Pecinaan. Jadi di sini adalah tempat perdagangan ya, biasanya banyak makanan Cina juga di sini. Kita dengarkan saja langsung penjelasannya. Pecinaan berarti tempat tinggal etnis Tionghoa. Tulisan ini difokuskan pada pecinaan ketandan yang diberikan di kawasan pembelanjaan Malioboro. Di jalan ini tersaji eksistensi etnis Tionghoa di Yogyakarta. Jalan yang membelah Jalan Malioboro ini dulunya adalah kampung etnis Cina. Jalan Ketandan ditandai dengan gerbang setinggi 7 meter yang tiangnya berukiran naga. Tiang inilah yang menandai bahwa jalan tersebut adalah Pecinaan Ketandaan. Di bagian atas gerbang terdapat tulisan Kampung Ketandan dan aksara Cina. Di sepanjang jalan yang masih ditemui rumah atau bangunan berhaya khas Tionghoa tempo dulu. Wilayah Pasar Beringharjo pada awalnya adalah hutan beringin. Tidak lama setelah berdirinya Keraton Yogyakarta, wilayah ini dijadikan tempat bertransaksi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Setelah ratusan tahun, pada tanggal 24 Maret, tepat tahun 1925, Keraton Yogyakarta menugaskan perusahaan beton Hindia Belanda untuk membangun los-los pasar pada pasar ini. Sehingga pada akhir tahun 1925, banyak kios yang telah diselesaikan, dan yang lainnya menyusul secara bertahap hingga jadi seperti saat ini. Nama Beringharjo diberikan setelah bertahtanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada akhir 24 Maret tahun 1925. Sri Sultan memerintahkan agar semua instansi di bawah naungan Kesultanan Yogyakarta menggunakan bahasa Jawa karena memiliki arti wilayah yang semula hutan beringin yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan. Nama Beringharjo sendiri dinilai tepat karena lokasi pasar merupakan bekas hutan beringin dan pohon beringin merupakan lambang kebesaran dan pengayoman bagi banyak orang. Pasar Beringharjo memiliki nilai historis dan filosofis dengan Keraton Yogyakarta karena melewati 3 fase, yakni kerajaan, penjajahan, dan kemerdekaan. Pembangunan Pasar Beringharjo merupakan salah satu dari rancang bangun pola tata kota Kesultanan Yogyakarta yang disebut Catur Tunggal. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang kita ada di daerah 0 km. Ini namanya 0 km. Ini di sini ke sana itu mengarah ke Jalan Malioboro yang tadi. Bukan ke sana, ntar kalau misal lurus terus ke sana akan ketemu Keraton dan Tugu Jogja ya. Di situ ada bangunan BNI.
Ini salah satu bangunan bersejarah juga di daerah Malioboro. Kemudian di sampingnya gedung BNI itu ada kantor pos. Ini salah satu bangunan yang pertama kali didirikan di sini juga untuk kebutuhan masyarakat Belanda. Kemudian yang selanjutnya ada Bank Indonesia yang sama seperti kan. Namun Bank Indonesia ini lebih dulu dibangun ya daripada kantor pos Indonesia ini. Kemudian di seberangnya lagi kalian bisa menemukan namanya, ini adalah Benteng Vandenberg. Di situ ada monumen serangan umum 1 Maret yang terjadi tahun 1949 ya. Ini salah satu bangunan yang sangat bersejarah bagi kita. Kemudian ya di sini kenapa disebut 0 km, kan di sini adalah titik pusat ya. Penyeberangan antara dari lurusan garis geometris dari Merapi, kemudian ada Tugu Jogja, kemudian ada Keraton sampai Malioboro, itu satu garis lurus semuanya. Gedung BNI yang ada di daerah 0 km pada zaman Belanda digunakan sebagai kantor asuransi yang diberikan nama NILLMIG. NILLMIG ini merupakan perusahaan asuransi jiwa yang didirikan oleh C.F.W. Wigers van Kersum pada tanggal 31 Desember 1859. Kersum adalah seorang finansier pertama di Hindia Belanda. Van Kersum juga kelak menjadi presiden direktur De Javasche Bank periode 1863 sampai dengan 1868. Jika kita melihat ke kiri, akan ada kantor pos, yang dimana pada masa surat menyurat masih menjadi sarana komunikasi andalan setiap orang. Hampir di setiap tempat dibangun gedung kantor pos. Biasanya gedung kantor pos berlokasi di titik nol suatu kota untuk memudahkan perhitungan jarak, mengingat saat itu jarak kantor pos akan mempengaruhi besarnya tarif pengiriman. Bersanding di sebelah timur gedung kantor pos, berdiri sebuah gedung bergaya Eropa yang dipermanis oleh 2 menara kecil. Gedung tersebut dulunya merupakan perwakilan Bank Sentral Hindia Belanda, yang saat ini menjadi Bank Indonesia. Dari bagian depannya, semua orang melihat simbol kerajaan Belanda dan kota Batavia. Selain itu juga terlihat simbol berupa sepasang sayap, 2 ular, dan sebuah tongkat, perlambang Dewi Mercurius, dewa perdagangan dalam Pantheon Romawi. Sekalipun bergaya Eropa, namun jika diamati secara sama, akan terlihat detail-detail hiasan yang sering dijumpai pada candi-candi masa Jawa kuno. Ayo, kalau kita lihat di sebelah kiri, di sini ada Gedung Agung. Ini bagian dari rumah presiden di Jakarta. Kemudian setelah gedung presiden tadi, di sebelah, di sampingnya depannya itu ada gereja ya. Ini nama gerejanya GPIB Margomulyo. Ini adalah gereja yang pertama kali dibangun Belanda di sini ya. Karena Belanda datang ke sini kan sebagai penjajah, semakin banyak penduduk itu yang datang ke sini di Jogja ini. Akhirnya mereka karena sesuai dengan visi misinya Gold Glory Gospel, jadi mereka mendirikan gereja di sini sebagai tempat ibadah untuk pertama kalinya di Jogja. Ini adalah gereja ini. Di sini juga banyak yang jualan ya. Oh ya, kemudian di Jalan Malioboro ini biasanya di setiap hari apa di? Setiap tahun diadakan namanya acara Gerebegan ya. Itu adalah peringatan oleh keraton ya di Yogyakarta. Untuk penjelasan lebih lanjutnya silakan dengarkan. Di seberang pasar Beringharjo, terdapat bangunan gereja GPIB Margomulyo yang banyak ditutupi oleh kios-kios PKL. Gereja itu merupakan bangunan gereja pertama dan tertua di Yogyakarta. Dengan semakin banyak orang Belanda yang tinggal di Yogyakarta seperti yang sudah dijelaskan, maka berbagai sarana dibangun untuk memenuhi kebutuhan orang Belanda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Masih banyak tempat lainnya yang berhistoris di Jalan Malioboro. Setelah kita memahami beberapa bangunan yang bersejarah di Malioboro,
Semoga wawasan kalian bertambah lebih banyak. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.